Pak Tepang di Awang-Awang edisi khusus dipersembahkan spesial untuk teman-teman sejawat mengenai topik COVID. Akan disampaikan materi dengan 4 materi dengan 4 narasumber, insya Allah handal di bidangnya, akan diseling dengan game interaktif di tengah acara. Insya Allah akan ditutup juga dengan game interaktif yang berhadiah. Jadi diharapkan teman-teman kehadirannya tetap sampai di akhir acara, karena hadiah insya Allah termasuk hadiah menarik. Insya Allah akan dikirimkan ke teman-teman sejawat yang menjadi pemenang di acara ini seminggu setelah acara. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada 4 pembicara yang telah berkenan menyediakan waktu tenaganya untuk acara ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan meluangkan waktu hadir di hari Minggu ini untuk bergabung di acara Pak Tepang di Awang-Awang. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada PT Reksa Medika yang telah mensupport acara ini. Saya Melawati Nugraha dari Bogor mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman untuk bergabung di Pak Tepang di Awang-Awang edisi khusus COVID. Sampailah kita pada acara inti, mungkin yang pembicaraan 4 materi dengan 4 narasumber andalan alumni Fakultas Kedokteran Unpad Angkatan 84. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Dr. Riantini MMRS. Beliau Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Mangga Teh Ria, untuk selanjutnya dipersilahkan untuk memandu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di acara Pak Tepang di Awang-Awang edisi khusus alumni FK UP 84. Kita akan bincang update COVID-19 dengan 4 narasumber. Adapun narasumber yang pertama adalah Dr. Yulia Sofiatin SPPD dengan tema Active Immunity. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan narasumber kedua, yaitu Dr. Herman Kosasi PhD dengan SARS-CoV-2 tentang virologi update. Terima kasih Dr. Ria untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman FK 84 dan rekan-rekan sejawat lainnya. Pertama-tama terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi pada acara Pak Tepang di Awang-Awang ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa update mengenai SARS-CoV-2. Kita mulai dengan pengantar mengenai klasifikasi virus sebagai refreshing, kemudian dilanjutkan dengan update mengenai reinfection, dan update mengenai mutasi dari SARS-CoV-2. Nah, kita lihat di sini bahwa virus itu terbagi menjadi 2, yaitu DNA dan RNA virus. Nah, ini semua tergantung dari asam nukleatnya. Jadi, karakteristik lain yang digunakan untuk klasifikasi dari virus adalah apakah asam nukleat tersebut double-stranded atau single-stranded. Kemudian kriteria lain adalah apakah virus tersebut mempunyai envelope atau tidak mempunyai envelope. Dan terakhir untuk RNA virus, adalah apakah virus tersebut asam nukleatnya merupakan positive sense atau negative sense. Nah, SARS-CoV-2 masuk ke dalam kelompok coronavirus. Jadi merupakan suatu RNA virus, positive sense, dan mempunyai envelope. Genom dari virus SARS-CoV-2 ini sangat panjang, yaitu 30.000 ya. 30.000 nukleotida. Jadi ini merupakan salah satu virus dengan nukleotida yang terpanjang untuk kelompok RNA. Nah, keseluruhan
dari 30.000 nukleotida ini termasuk dalam 14 open reading frame yang akan mengkoding 29 protein. Dari 29 protein tersebut, 15 protein adalah non-struktural dan 4 diantaranya adalah struktural protein. Dari struktural protein, mungkin yang paling terkenal adalah yang spike protein, di mana spike protein ini akan menempel pada ACE2 reseptor dari host cell. Nah, di samping itu, struktural protein yang lain adalah adanya envelope, kemudian membran, serta nukleokapsid yang akan menyelimuti atau melindungi dari asam nukleat ini. Nah, ada suatu fenomena mungkin yang saat ini sedang banyak didiskusikan adalah terjadinya reinfeksi. Ya. Nah, reinfeksi ini mengapa penting untuk dikonfirmasi? Ini karena jika benar-benar terjadi reinfeksi, apalagi dalam waktu yang dekat, ini menunjukkan bahwa infeksi dari infeksi pertama dari SARS-CoV-2 ini tidak melindungi untuk infeksi selanjutnya. Nah, namun untuk menentukan seseorang itu terkena reinfeksi dan bukan suatu prolonged shedding atau suatu relapse, ada kriteria-kriterianya. Nah, karena pentingnya permasalahan reinfeksi ini, US CDC telah melakukan suatu penelitian, sedang melakukan suatu penelitian, di mana penelitian ini mengundang orang-orang dengan SARS-CoV-2 terdeteksi kembali, misalnya sesudah 90 hari, dengan atau tanpa gejala, atau untuk orang-orang yang kurang dari 90 hari terdeteksi kembali SARS-CoV ini harus disertai dengan gejala dan tidak ada etiologi lain. Selain itu, jika ditemukan close contact juga dapat masuk ke dalam penelitian ini. Nah, kemudian virus yang diketemukan pada saat infeksi pertama dan infeksi kedua, kemudian akan dibandingkan ya. Akan dibandingkan dengan suatu pemeriksaan molekuler yang disebut dengan sequencing analisis untuk whole genome. Nah, untuk bukti yang kuat ini adalah suatu reinfeksi jika terjadi perbedaan clade antara infeksi pertama dengan infeksi kedua. Nah, perbedaan clade ini seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk bukti lain, yaitu bukti yang levelnya adalah moderate, ini jika terdapat perbedaan 2 nukleotida per bulan. Sedangkan bukti yang lemah adalah jika kurang atau sama dengan 2 per bulan. Nah, dengan kriteria reinfeksi yang berat seperti ini, tentunya sampai saat ini baru sedikit sekali yang melaporkan benar-benar confirm reinfection, seperti yang di negara-negara yang saya tandai di sini. Nah, namun banyak sekali yang masih yang merupakan suatu suspek ya, suatu suspek reinfeksi yang belum terkonfirmasi karena mungkin laboratorium saat ini masih sangat berkonsentrasi untuk diagnostik. Hasil PCR positif kembali sesudah sembuh atau negatif, ya, apakah ini karena suatu reinfeksi, prolonged shedding, atau suatu relapse, banyak sekali pertanyaan yang muncul adalah apakah hasil RT-PCR ini menunjukkan bahwa seorang pasien masih infeksius. Nah, kita lihat di sini beberapa peneliti menunjukkan bahwa meskipun hasil PCR masih positif, namun hasil kulturnya ternyata negatif. Jadi menurut Wolfer, setelah hari ke-8 itu hasil PCR yang positif, ternyata hasil kultur atau virusnya ternyata sudah tidak hidup. Peneliti-peneliti lain ada yang membandingkan antara hasil PCR dengan city value dengan juga dengan kultur dari virus. Ternyata menunjukkan bahwa pada city value yang tinggi, artinya jumlah virusnya tidak terlalu banyak, yaitu menurut zone itu sekitar 30, sedangkan menurut sekolah, di sini adalah grafik dari sekolah, ini city value lebih dari 34, ini biasanya kultur dari virusnya adalah sudah negatif, jadi sudah tidak infeksius. Nah, kita lihat bahwa pada city value yang lebih rendah, ini persentase dari kultur virusnya adalah positif ya. Jadi hidup virusnya. Nah, selanjutnya tadi sudah saya jelaskan mengenai beberapa hal mengenai mutasi ya. Secara sederhana ingin saya analogikan mutasi ini dengan suatu permainan mungkin yang pernah kita lakukan masa kecil, yaitu dengan pesan berantai ya.
Nah, pada saat kita menyampaikan pesan berantai ini, tidak ada seorang pun yang akan mengecek ya apakah pesan ini benar atau tidak di pertengahan. Nah, ini sama dengan pada virus RNA bahwa tidak ada proofreading-nya. Nah, kita lihat contohnya pada orang pertama mengatakan bahwa di sini adalah red roses dengan batang berduri misalnya. Setelah pesan ini disampaikan secara berantai, kira-kira apa yang kemudian didengar oleh yang terakhir? Ternyata orang yang terakhir mendengar bahwa at rises atau at bangun dengan batang yang berdiri. Gitu. Nah, ini adalah kira-kira bagaimana distorsi itu bisa terjadi. Baiklah, nah sekarang kita pindah ke sedikit yang lebih serius, yaitu kita lihat mengenai tipe-tipe mutasi. Tadi telah saya menyebutkan bahwa virus RNA ini panjangnya adalah 30.000 nukleotida. Nah, ini adalah contoh sedikit dari nukleotida dari virus tersebut. Kita lihat bahwa 3 nukleotida yang berurut seperti ini disebut sebagai satu kodon. Dan satu kodon ini menyampaikan satu pesan untuk pembentukan peptida atau asam amino alanin di sini. Kemudian misalkan GGA di sini membentuk suatu glisin. Nah, kalau kita lihat mutasi yang pertama yaitu yang disebut sebagai silent mutation. Di sini kita lihat perubahan antara A menjadi C di sini ternyata tidak mengubah peptida atau asam amino yang terbentuk. Ya, jadi masih merupakan suatu alanin. Jadi silent mutation adalah perubahan nukleotida tanpa disertai perubahan peptide. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai missense mutation. Nah, pada missense mutation, perubahan dari nukleotida, misalkan di sini G menjadi A, di sini akan merubah peptide atau asam amino yang terbentuk dari glisin menjadi arginin. Kemudian mutasi yang ketiga adalah mutasi yang disebut sebagai nonsense mutation, di mana perubahan dari C di sini menjadi U di sini akan menyebabkan perintah glutamin di sini menjadi stop codon. Stop codon ini artinya selanjutnya tidak dibentuk peptide kembali. Nah, kemudian mutasi yang terakhir disebut sebagai suatu frame shift mutation. Nah, frame shift mutation ini bisa merupakan suatu delesi atau bisa merupakan suatu insersi. Nah, di sini yang saya pakai sebagai contoh adalah insersi ya. Jadi tambahan dari C di sini akan menggeser A keseluruhan ke sebelah kanan ya. Sehingga dengan pergeseran ini susunan nukleotidanya akan berbeda dan asam amino yang terbentuk juga akan berbeda. Jadi ini adalah tipe-tipe mutasi. Nah, kalau kita lihat mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini diperkirakan sebesar 8 kali 10 pangkat minus 4 setiap tahun. Dan ini berarti sama dengan perubahan sekitar 25 nukleotida. Kalau tadi kita kembali misalkan ke reinfeksi ya, pada reinfeksi saya telah menjelaskan bahwa harus setidaknya lebih dari 2 nukleotida 1 bulan. Nah, ini adalah untuk membedakan bahwa reinfeksi itu disebabkan oleh virus yang baru dan bukan merupakan suatu mutasi yang memang terjadi pada orang tersebut. Nah, kalau kita bandingkan antara mutasi dari virus SARS-CoV-2 ini dengan influenza virus seasonal, itu kelihatan bahwa influenza virus seasonal itu lebih tinggi mutasinya, yaitu sekitar 50 setiap tahun, padahal genome size-nya ini hanya setengahnya. Jadi kita lihat di sini, SARS ini memang paling lebih sedikit mutation rate-nya dibandingkan dengan misalkan influenza HIV atau dengan polio. Mengapa mutasi rate pada SARS-CoV-2 ini rendah dibandingkan dengan virus-virus lain? Diperkirakan bahwa hal ini disebabkan karena ada suatu protein enzim yang disebut sebagai exonuklease yang kemungkinan berfungsi sebagai proofreading. Dan exonuklease ini dikoding oleh gene NSP14. Nah, mutasi yang sangat terkenal adalah mutasi yang disebut sebagai D614G, di mana aspartat di sini, asam amino aspartat berubah menjadi glisin. Nah, virus yang mengalami mutasi ini pertama kali diketemukan, yaitu sekitar bulan Januari, kemudian bertambah banyak dan sekarang menjadi suatu virus yang paling dominan di seluruh dunia.
Nah, dengan banyaknya mutasi dari virus-virus tadi, maka SARS-CoV-2 ini dapat dibagi menjadi beberapa clade. Nah, penamaan dari clade ini ada dua, yaitu dari GISAID, misalnya ini menggunakan alfabet, sedangkan dari next strain ini menggunakan nomenklatur tahun. Ya. Nah, kita lihat bahwa sekarang clade yang paling banyak beredar adalah GF, GH, serta GR, sementara clade-clade yang awal pertama kali diketemukan di Cina yaitu L dan S justru sekarang telah menjadi clade yang minoritas. Nah, apakah impact dari mutasi ya? Jadi pada saat kita mendengar mutasi mungkin kita akan wah ini akan sesuatu yang paling membahayakan. Kita lihat satu misalkan mutasi pada spike atau pada daerah RBD. Mungkin yang ditakutkan adalah mengenai infectivity, antigenicity-nya, peningkatan infeksius dan bagaimana apakah vaksinnya menjadi tidak efektif. Kemudian mutasi pada daerah RDRP. Nah, pada daerah RDRP ini merupakan suatu target dari beberapa obat seperti misalnya remdesivir, favipiravir juga bekerja di sini. Nah, apakah kalau ada mutasi ini akan menyebabkan virus tersebut menjadi resisten. Kemudian mutasi dapat juga terjadi di daerah proofreading untuk encoding gene. Nah, kalau ini terjadi apakah menyebabkan suatu mutasi yang tidak dapat terkontrol. Kemudian mutasi juga dapat terjadi di beberapa tempat di mana biasanya di sini digunakan sebagai target PCR assay primer. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Rita ya. Nah, apakah kalau terjadi mutasi di sini dapat menyebabkan false negatif pada saat deteksi? Kemudian apakah ada mutasi-mutasi lain yang akan berpengaruh untuk masalah gambaran klinis? Nah, nanti akan kita lihat satu-satu. Nah, baiklah, yang pertama ini adalah mutasi pada spike. Ya. Jadi kita kembali lagi ke virus mutasi ini yaitu D614G. Nah, biasanya pada saat mutasi di spike ini juga disertai dengan mutasi-mutasi di tempat-tempat lain. Misalkan di ORF1A atau di RDRP tadi yang merupakan target dari antivirus. Jadi di sini campuran dari mutasi-mutasi ini ada yang dapat menyebabkan peningkatan dari infeksi, jadi yang diproduksi virusnya lebih banyak, tapi ini adalah in vitro. Kemudian karena juga terdapat di RDRP yang merupakan target dari antivirus, jadi apakah ini juga dapat menyebabkan terjadinya resisten dari strain. Dengan data klinis yang ada dari berbagai hasil penelitian, ternyata sampai saat ini meskipun pasien-pasien yang dirawat yang terinfeksi dengan virus D614G ini mempunyai suatu viral load atau viral shedding yang tinggi di upper respiratory tract infection, namun ternyata tidak berpengaruh terhadap disease outcome terhadap gambaran klinisnya. Namun memang terdapat kecenderungan bahwa transmisinya adalah lebih cepat ya. Dan juga dapat menyebabkan mungkin klaster yang lebih banyak. Nah, bagaimana dengan pengaruhnya terhadap neutralizing antibody? Untungnya ternyata mutasi dari D614G ini tidak pada daerah tempat netralisasi antibody, yaitu reseptor binding domain. Nah, mutasi ini terdapat 5 mutasi di daerah spike. Ya. Nah, ini mengapa hottest issue ini karena terjadi pemusnahan dari keseluruhan like ini ya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh dari virus yang bermutasi ini. Kita lihat bahwa peningkatan dari shading virusnya akan sangat tinggi, meskipun ini masih di in vitro. Kemudian antibody yang dipunyai oleh orang yang pernah terkena COVID yang bukan mutasi, ternyata tidak dapat menetralisir virus ini kalau titernya rendah atau sedang. Berita baiknya adalah virus ini ternyata sudah tidak diketemukan lagi sejak bulan September lalu. Nah, ini adalah target gene pada PCR, jadi ada mutasi biasanya pada daerah N, kemudian ada laporan pernah pada daerah G, yaitu pada tes yang produk dari Cobas ya, sehingga di agentnya ini tidak dapat mendeteksi. Jadi, namun baiknya adalah selalu ada 2 target gene pada pemeriksaan PCR, sehingga tesnya tetap positif ya dengan RDRP target gene.
Nah, apakah mutasi selalu buruk untuk kita? Nah, coba slide ini menunjukkan bahwa ada mutasi yang juga baik. Nah, virus ini ditemukan di Singapura yaitu Januari sampai Februari yang lalu, di mana terdapat delesi ya, atau penghilangan dari 382 nukleotida pada ORF8, ya, pada gene ORF8. Nah, ini ternyata pasien-pasien yang terinfeksi dengan virus mutasi ini justru lebih ringan, ya, tidak membutuhkan suplemen oksigen, kemudian proinflamatori cytokine juga lebih rendah, kemudian juga lebih tidak efektif untuk menginfeksi yang lain. Jadi kemungkinan ORF8 ini adalah suatu target yang baik untuk intervensi terapeutik di masa yang akan datang. Nah, ini adalah beberapa kesimpulan. Pertama, reinfeksi itu sangat sulit dibedakan dengan prolonged shedding atau dengan relapse, sehingga membutuhkan sequencing analisis untuk mengkonfirmasinya. Kemudian yang kedua, mutasi itu adalah sesuatu hal yang natural pada virus, dan SARS-CoV menunjukkan bahwa mereka mempunyai mutasi yang lebih rendah dibandingkan dengan RNA virus yang lain. Nah, efek dari mutasi ini bervariasi dari tidak ada efeknya sampai mempengaruhi infektivitas, mempengaruhi proses replikasi, atau seperti yang tadi telah saya sebutkan, malah lebih baik, ya. Kemudian sampai saat ini belum ada mutasi yang benar-benar berefek besar, ya. Namun kita memang sampai saat ini belum mengetahui, belum banyak pengetahuan kita tentang ini. Jadi kalau kita lihat bahwa SARS-CoV ini tetap selalu berubah di alam. Nah, dengan demikian, saintis beserta dengan developer obat, developer vaksin harus terus memonitor, ya, bagaimana apakah muncul kembali varian-varian yang baru. Nah, ini adalah pesan dari teman saya yang selalu mengikuti protokol kesehatan, ya, bahwa untuk melakukan untuk menyetop suatu mutasi, kita memang harus menyetop transmisi itu sendiri. Nah, ini adalah slide terakhir, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa teman saya yang membantu untuk mempersiapkan slide-slide ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Herman atas paparannya. Sangat bermanfaat nih tentang city value yang lebih dari 34, karena kebetulan saya juga mengenangani ruang isolasi sehingga bisa tahu kapan kita harus memulangkan pasien isolasi. Dr. Herman ini adalah Indonesian Research Partnership on Infectious Disease atau INARISPON, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Sangat bermanfaat materinya. Mudah-mudahan teman-teman yang ikuti seminar ini bisa menambah ilmu pengetahuan.